Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa seperti biasa, membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Yang pertama ditujukan kepada kita semuanya, keluarga kita, teman-teman kita agar sehat walafiat. Yang kedua ditujukan kepada keluarga kita, Bapak Ibu guru kita, supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ini doa Al-Fatihah. 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 Ya, terima kasih. Mari kita belajar. Kita akan belajar tema 8. Ya. Siapkan bukunya, siapkan alat-alat tulisnya, dan juga perlengkapan yang lain. Boleh sambil duduk, boleh sambil tidur-tiduran. Pada subtema 8 ini, pada pembelajaran 1 dan 2 ini digabung jadi 1, tapi tulisannya tetap pembelajaran 1. Pada judul perubahan lingkungan. Nah, pada kali ini marilah kita menyimak video berikut ini. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta mengatasinya. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Iya, demikian tadi video tentang perubahan lingkungan. Kita lanjutkan belajarnya pada subtema 2 ini. Ya, hari ini ada gambar A dan gambar B. Mari kita perhatikan gambar A dan gambar B. Perhatikan dengan baik. Pada gambar A dan gambar B ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa komentarmu melihat gambar tersebut, dua gambar tersebut? Tentunya beda ya antara gambar A dan gambar B. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Kalau menurut kalian, bagus yang mana? Iya, gambar A lebih bagus. Nah, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Ya, bisa jadi dari gambar A bisa berubah menjadi gambar B, dari gambar B juga bisa berubah menjadi gambar A. Nah, itu ada beberapa faktor yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Seperti apa caranya? Nah, nanti kita pelajari. Nah, sekarang silakan kamu tulis di bukumu, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah nanti pertanyaan-pertanyaan itu sudah betul atau tidak? Perubahan lingkungan dipengaruhi oleh satu faktor alam. Ya, faktor alam yang terjadi secara alami. Dan yang kedua yaitu karena faktor manusia. Ya. Dan perubahan ini bisa menjadikan lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh alam. Apa sajakah alam yang dapat mempengaruhi lingkungan? Yang pertama adalah
angin. Angin menyebabkan perubahan lingkungan fisik, antara lain angin tornado dan angin puting beliung yang bersifat merusak. Angin tersebut dapat merobohkan pepohonan dan menghancurkan rumah penduduk. Yang kedua adalah hujan. Ketika hujan, sebagian air meresap ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke permukaan tanah. Air yang mengalir di permukaan akan mengikis tanah dan mengalir ke sungai. Ya, berarti mengalir hingga ke sungai. Kalau di sini kita mengalirnya sampai ke laut. Air hujan akan menghanyutkan tanah lebih banyak pada permukaan miring dibandingkan permukaan datar. Jika permukaan tanah ditutupi oleh tumbuhan pelindung seperti rumput, semak-semak, pohon, pepohonan, maka pengikisan tanah dapat berkurang. Namun jika turun hujan pada permukaan tanah miring yang gundul, maka dapat mengakibatkan longsor. Hujan yang terus-menerus turun tanpa diimbangi dengan sistem drainase yang baik juga dapat mengakibatkan banjir. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Pada musim kemarau yang berlangsung lama, cahaya matahari bersinar terik setiap harinya. Panas matahari dapat menguapkan air di permukaan. Akibatnya, penguapan tersebut menjadikan permukaan tanah menjadi kering dan retak-retak, sehingga banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Yang selanjutnya adalah gelombang laut. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Semakin kuat angin, semakin kuat dan tinggi gelombang laut. Gelombang laut dapat mengikis daratan sehingga mengubah bentuk garis pantai atau batu karang yang ada di tepi pantai. Pengikisan daratan di pantai disebut abrasi. Pengikisan daratan atau batu karang oleh air laut terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, simak video berikut. Ya. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari. Terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang
menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Itu tadi video tentang siklus air. Kita lanjutkan pada air di permukaan bumi. Jadi air di permukaan bumi itu ada dua. Yang pertama air tanah dangkal dan air tanah dalam. Apa itu air tanah dangkal? Air tanah dangkal yaitu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Air tanah ini diambil dengan cara menggali tanah yang lebih dikenal dengan nama sumur. Kalau air tanah dalam, yaitu air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi, yang disimpan di antara dua lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, air tanah ini memiliki tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat tembus, maka akan menyembur keluar yang dinamakan dengan air artesis. Nah, jadi air di permukaan bumi itu ada dua. Yang pertama adalah air dangkal dan yang kedua air tanah dalam. Nah, sekarang ada beberapa soal, silakan dikerjakan, dan kerjakannya silakan ditulis di kolom komentar saja. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.